Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai navigasi pada aplikasi Odoo 16. Oke, baik langsung saja. Apa itu Odoo? Odoo adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis open source yang dikembangkan oleh perusahaan Odoo.s.e yang berbasis di Belgia dengan menawarkan sejumlah fitur dan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Baik, selanjutnya navigasi Odoo. Odoo memiliki navigasi yang mudah digunakan dan fleksibel. Odoo didesain dengan tampilan antarmuka yang bersih dan intuitif. Nah, sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasikan sistem dan menemukan fitur yang mereka butuhkan. Pengguna juga dapat memilih bentuk penyajian data sesuai dengan yang mereka inginkan. Baik, langsung saja kita masuk ke fitur navigasi pertama pada Odoo, yaitu Manage Database. Nah, Odoo ini memungkinkan pengguna untuk membuat beberapa database. Nah, dengan adanya fitur ini tuh pengguna dapat membuat beberapa database Odoo yang berbeda untuk kebutuhan bisnis yang berbeda pula. Misalnya, untuk mengelola bisnis yang berbeda, cabang atau perusahaan yang berbeda. Baik, langsung saja kita lihat pada aplikasi Odoo untuk fitur Manage Database ini. Nah, di sini kita untuk mengakses menu Manage Database, kita bisa mengklik link Manage Database yang ada pada bagian bawah halaman login. Ini kita klik, oke. Nah, setelah kita klik, kita akan ditampilkan halaman Manage Database. Pada halaman Manage Database ini terdapat daftar database yang sudah kita buat. Di sini terdapat 2 database. Nah, lalu terdapat menu beberapa menu yang bisa diakses user di sini, yaitu backup database untuk membackup database, duplicate database untuk membuat duplikat dari database, delete untuk menghapus database, lalu set master password untuk mengatur master password dari Odoo, lalu restore database untuk merestore database dari hasil backup, lalu create database untuk membuat database baru. Nah, di sini kita akan mencoba membuat database baru. Pertama, di sini kita inputkan dulu untuk master passwordnya. Oke. Selanjutnya kita inputkan untuk database name-nya di sini. Saya isi Odoo navigasi. Oke, untuk email di sini sudah saya isi. Selanjutnya untuk password di sini bisa diisi. Oke, lanjut lalu phone number di sini bisa diisi. Lalu link listnya bisa dipilih. Di sini mau menggunakan bahasa apa, lalu country-nya bisa diisi sesuai dengan negara yang ditempati, dan terakhir demo datanya kita centang agar kita mendapatkan example data master dan transaction pada database-nya. Oke, setelah itu terakhir kita klik continue. Oke, kita klik continue, kita tunggu proses pembuatan database-nya. Nah, setelah proses pembuatan database, maka kita akan setelah proses pembuatan database selesai, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, pada halaman login ini kita bisa login menggunakan email dan password yang kita inputkan pada form create database tadi. Di sini saya inputkan untuk password. Nah, dapat dilihat juga di sini database-nya, yaitu kita menggunakan database Odoo navigasi, yaitu database yang kita buat tadi. Oke, setelah selesai kita input email dan password, kita bisa klik login. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, setelah kita berhasil login, kita akan masuk ke halaman apps Odoo. Nah, di sini terdapat tampilan daftar modul-modul Odoo yang bisa kita aktifkan. Odoo menyediakan berbagai macam penampilan data yang dapat disesuaikan oleh pengguna sesuai kebutuhan bisnis mereka. Nah, fitur ini tuh disebut dengan data view. Nah, oke, langsung saja kita lihat pada aplikasi Odoo-nya. Jika sudah tampil aplikasi Odoo-nya di sini. Nah, di sini
untuk data view pertama yang bisa kita gunakan di sini adalah list view. Ini adalah list view. Nah, list view sendiri itu adalah penampilan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan, mengedit dan menghapus data langsung dari list view ini. Oke, untuk data view kedua yaitu Kanban view. Nah, Kanban view ini penampilan datanya dalam bentuk kartu yang dapat dikelompokkan dan disaring sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, penampilan ini tuh berguna untuk memvisualisasikan data dalam kategori atau status yang berbeda. Baik, selanjutnya data view selanjutnya yaitu calendar view. Nah, pada calendar view ini penampilan data ditampilkan dalam bentuk kalender. Penampilan ini berguna untuk memantau jadwal atau aktivitas bisnis. Oke, data view yang selanjutnya yaitu pivot view. Nah, pivot view ini penampilan data yang menampilkan data dalam bentuk tabel dinamis yang dapat disaring, dikelompokkan, dan dihitung dengan mudah. Penampilan ini berguna untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, jadi ini adalah penampilan dari pivot view. Di sini kita bisa melihat total penjualan ke Gemini Future, customer Gemini Future, sebesar 13.973. Oke. Nah, selanjutnya yaitu data view yang terakhir. Nah, data view yang terakhir di sini adalah graph view. Nah, graph view ini sendiri adalah penampilan data dalam bentuk grafik yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Penampilan ini berguna untuk memvisualisasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, dapat dilihat di sini datanya dirubah menjadi bentuk grafik. Nah, grafiknya juga bisa kita pilih. Kalau ini kan grafik batang. Nah, ini bisa kita ubah jadi grafik lingkaran atau grafik garis atau kembali lagi ke batang gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur navigasi selanjutnya yang ada pada aplikasi Odoo, yaitu Developer Mode. Nah, Developer Mode sendiri itu adalah mode yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembangan dan penyesuaian sistem Odoo. Developer Mode khusus yang adalah mode khusus yang dapat diaktifkan pada sistem Odoo untuk memberikan akses ke berbagai alat pengembangan. Baik, langsung saja kita lihat pada aplikasi Odoo-nya cara untuk mengaktifkan Developer Mode ini. Oke, kita pindah ke aplikasi Odoo. Nah, untuk mengaktifkan Developer Mode terdapat beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa masuk ke menu Settings, lalu kita pilih General Setting, kita scroll ke bawah, kita cari bagian Developer Tools, lalu kita bisa klik Activate the Developer Mode di sini. Oke, kita bisa klik. Nah, maka Developer Mode sudah aktif. Nah, Developer Mode sudah aktif atau belum itu bisa kita lihat pada bagian navbar. Jika pada bagian navbar terdapat icon kumbang seperti ini, maka Developer Mode sudah aktif. Oke, cara kedua yaitu kita untuk mengaktifkan Developer Mode yaitu kita bisa menambahkan parameter debug pada URL seperti ini. Nah, lalu cara ketiga yaitu kita bisa menggunakan ekstensi Chrome yaitu Odoo Debug yang bisa kita install pada web browser kita. Nah, oke. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita dalam Developer Mode adalah kita bisa melihat metadata. Nah, apa sih itu metadata? Nah, metadata itu merupakan informasi rinci terkait sebuah dokumen, mencakup identifikasi dokumen seperti ID informasi pembuat dokumen seperti nama pembuat dan tanggal pembuat, serta informasi terkait tanggal terakhir dokumen diedit dan siapa yang melakukan pengeditan. Nah, di sini contohnya kita akan melihat view metadata dari sebuah dokumen yang ada di sales order. Kita masuk ke sales, lalu kita masuk ke order.
Nah, lalu kita pilih salah satu data di sini, contohnya S0016 ini. Oke, kita pilih. Nah, setelah selesai kita masuk ke dalam halaman detail dari sales order S0016 ini, kita bisa memilih menu developer mode yang ada pada navbar, yaitu dengan simbol icon kembang ini. Lalu kita bisa pilih view metadata. View metadata, maka akan tampil metadata dari dokumen S0016. Di sini dapat dilihat ID-nya 16, lalu XML ID-nya sales order underscore 16, creation user-nya di sini Odubot, lalu creation date-nya di sini bulan 3 tanggal 15 2023, lalu last modification-nya dilakukan oleh Odubot, dan last modification date-nya di sini bulan 3 tanggal 15 2023 pada jam 16 sore. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai fitur navigasi selanjutnya, yaitu Search View. Nah, Search View ini adalah tampilan yang digunakan untuk mencari data dalam suatu model data. Nah, dalam tampilan ini, pengguna dapat melakukan pencarian data berdasarkan kriteria tertentu dengan memasukkan nilai yang diinginkan pada kolom pencarian. Nah, baik, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan Search View di Odoo. Oke. Oke. Nah, untuk menggunakan Search View, kita bisa akses pada bagian atas kanan halaman. Di sini kita bisa mencari, contohnya di sini seperti, saya close dulu mengalami. Dan di sini saya pengen mencari order yang dilakukan oleh Gemini Features. Di sini saya bisa ketik Gemini. Nah, terus saya pilih search-nya itu, saya pengen mencari search customer for Gemini. Nah, maka bisa saya pilih di sini. Maka akan ditampilkan semua customer yang memiliki nama Gemini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Search View pada Odoo 16. Baik, fitur navigasi selanjutnya yaitu filter data. Nah, filter data ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan hanya data yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditentukan oleh pengguna. Dengan cara ini, pengguna dapat mempersempit atau memperluas data yang ditampilkan pada tampilan list atau tampilan form. Oke, baik, langsung saja kita lihat cara penggunaan dari filter data pada Odoo 16. Nah, baik, filter data di sini dapat diakses dengan cara mengklik filter yang ada di bagian atas dari list view. Lalu kita bisa pilih. Nah, ketika kita klik akan muncul beberapa pilihan. Di sini contohnya kita bisa menampilkan my order, berarti kita bisa menampilkan hanya order kita. Lalu kita bisa menampilkan to invoice, yang berarti order yang sudah ada invoice-nya. Lalu kita bisa menampilkan order berdasarkan order date-nya. Di sini contohnya saya pengen menampilkan order dengan order date pada bulan Februari. Maka akan tampil di sini order date, order dengan order date pada bulan Februari. Di sini terdapat 4 order di bulan Februari. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan filters data pada Odoo 16. Baik, untuk untuk fitur navigasi selanjutnya yaitu group by data. Nah, group by data ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu. Dengan cara ini, pengguna dapat dengan mudah menganalisis data secara agregat dan mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang data yang mereka lihat. Oke, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan dari group by data pada Odoo 16. Di sini. Nah, group by data pada Odoo 16 dapat diakses pada bagian atas dari list view, yaitu di sini kita bisa
klik tulisan group by. Nah, di sini contohnya kita ingin menggroup by pesanan atau order berdasarkan customer-nya. Oke, kita bisa klik customer. Nah, maka pesanan akan di grup berdasarkan customer-nya. Di sini terdapat 3 customer. Yang pertama yaitu Dominic Features dengan order yaitu ini. Lalu Lamborghini dengan 1 order saja, lalu Your Company dengan 1 order saja. Nah, ini yang dinamakan dengan group by. Baik, untuk fitur navigasi selanjutnya yaitu date format dan separator. Nah, date format dan separator ini adalah opsi yang memungkinkan pengguna untuk menentukan format tampilan tanggal pada aplikasi Odoo. Pengguna dapat memilih format tampilan tanggal yang sesuai dengan preferensi mereka dan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tempat mereka berada. Oke, baik, langsung saja kita praktekkan cara untuk men-set date format dari aplikasi Odoo ini. Oke. Melakukan setting date format pada aplikasi Odoo dapat kita lakukan dengan cara masuk ke menu settings, lalu kita pilih translation, lalu kita pilih language, kita pilih bahasa yang kita gunakan. Contohnya di sini adalah English. Karena kita waktu pembuatan database kita menggunakan bahasa Inggris, maka di sini kita pilih English. Oke. Selanjutnya kita di sini bisa mengubah date format. Nah, date formatnya kita bisa sesuaikan dengan aturan yang ada di bawah ini, petunjuk yang di bawah ini. Nah, di sini saya pengen merubah. Kalau di sini kan dia penampilannya M itu month number, lalu D-nya itu adalah D-nya di sini adalah day of month, lalu Y-nya adalah year. Nah, di sini saya pengen mengubah month number-nya pengen saya ubah. Saya nggak pengen month number, tapi saya pengennya itu month name, full month name. Maka saya di sini merubah dari M ini menjadi B besar. Nah, oke, setelah saya kita ubah, maka selanjutnya kita bisa save dengan mengklik button save yang ada pada bagian atas ini yang dilambangkan dengan simbol awan. Oke, kita bisa save. Oke, nah maka data sudah tersave. Oke, kita bisa. Oke, itu adalah cara dari konfigurasi date format pada Odoo 16. Nah, untuk hasil dari format tanggal yang sudah kita ubah pada setting format kita dapat dilihat pada contohnya di sini pada quotation S007 ini. Untuk order date sekarang dia berbentuk yaitu diawali dengan nama bulan, lalu tanggal, dan tahun. Nah, sesuai dengan format yang kita set pada setting order kita di. Oke, kita coba lihat language. Ya, language di sini. Nah, oke. Sesuai yaitu diawali dengan full month name, lalu yang kedua yaitu D yaitu day of the month, dan yang terakhir yaitu tahun. Oke, baik, sekian dari saya mengenai penjelasan navigasi pada aplikasi ERP Odoo 16. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.